Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, sebelum kita menyimak presentasi dari kelompok kami, marilah kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang terhormat Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti, MPD, selaku dosen mata kuliah pendidikan anak dengan spektrum autis. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Aina Rahmah. Yang kedua, Herlina Septiani. Ketiga, Istiqomah. Keempat, Siti Angelia Sukmawati. Dan yang kelima, Yolanda Pahri Saini Pratama. Nah, di sini kami membawakan materi tentang layanan terapi anak dengan spektrum autis. Sebelumnya, kami dari kelompok 5, kelas A01, dengan nama kelompok Charles Darwin. Siapa sih Charles Darwin itu? Yuk, simak. Charles Darwin. Nama Darwin semakin terkenal ketika ia berusaha mengungkapkan asal-usul manusia. Beliau lahir pada tanggal 12 Februari 1809 dengan nama lengkap yaitu Charles Robert Darwin. Hari kelahiran Darwin sama dengan tanggal kelahiran Lincoln. Beliau lahir di tanah Inggris atau lebih tepatnya di wilayah Shrewsbury dan lahir dari keturunan keluarga yang berkecukupan. Charles Darwin sudah melakukan penelitian tentang asal-usul manusia, tetapi ia belum berhasil menemukan asal-usul manusia tersebut. Akan tetapi, semua hasil penelitian atau pengamatannya yang dicatat dalam buku The Origin of Species pada tahun 1859 diteruskan oleh seseorang yang bernama Thomas H. Huxley. Nah, selanjutnya kami akan membahas layanan terapi anak dengan spektrum autis. Di sini kami akan membahas 3 terapi. Yang pertama, terapi sensori integrasi, dan yang kedua, terapi ABA spektrum autis, dan yang ketiga, diet CFGF. Sensori integrasi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses di otak yang memungkinkan individu untuk menerima informasi dari kelima panca indera, mengaturnya, dan merespon dengan tepat. Setiap orang juga memiliki vestibular sense atau keseimbangan yang memberitahu bahwa bagaimana posisi tubuh dan kepalanya, serta proprioceptive sense atau kesadaran tubuh dalam ruang yang membantu untuk mengetahui apa yang kita lakukan dengan sendi kita, otot, dan ligamen. Itu adalah menurut Zimmer. Terapi ABA. ABA atau Applied Behavior Analysis memiliki banyak istilah yang mempunyai makna yang sama. Istilah-istilah tersebut antara lain Discrete Trial Training atau DTT, Intensive Behavioral Intervention atau IB, Behavioral Therapy, Behavioral Treatment, Behavioral Immodification, dan Behavioral Management. Sebelum menjelaskan pengertian ABA, dari beberapa tokoh ABA terdiri dari 3 kata, yaitu applied yang berarti terapan, behavior yang berarti perilaku, sedangkan analisis memiliki pengertian mengurai atau mencegah menjadi bagian-bagian kecil. Mempelajari bagian-bagian tersebut, melakukan dan memodifikasi. Dari 3 kata tersebut, ABA atau Applied Behavior Analysis dapat diartikan sebagai ilmu terapan yang mengurai, mempelajari, dan memodifikasi perilaku. Studi pengertian dari ABA atau Applied Behavior Analysis itu sendiri adalah ilmu yang menggunakan prosedur perubahan perilaku untuk membantu individu membangun kemampuan dengan ukuran nilai-nilai yang ada di masyarakat. Yang kedua, ada tujuan terapi ABA. Nah, menurut Handojo ada beberapa tujuan terapi yang perlu ditetapkan dan diingat. Yang pertama, komunikasi 2 arah yang aktif. Yang kedua, sosialisasi ke dalam lingkungan yang umum. Yang ketiga, menghilangkan atau meminimalkan perilaku yang tidak wajar. Yang keempat, mengajarkan materi akademik. Dan yang terakhir, ada kemampuan bantu diri atau bina diri keterampilan lain. Yang ketiga, metode terapi ABA. Metode ini dapat melatih setiap keterampilan yang tidak dimiliki anak, mulai dari respons sederhana, misalnya memandang orang lain, atau kontak mata, sampai keterampilan kompleks, misalnya komunikasi spontan, atau interaksi sosial. Nah, beberapa hal dasar mengenai teknik-teknik ABA. Yang pertama, kepatuhan, dan kontak mata adalah kunci masuk ke metode ABA. Tapi sebenarnya metode apapun yang dipakai, apabila anak mampu, patuh, dan mampu membuat kontak mata,
maka semakin mudah mengajarkan sesuatu pada anak. Nah, yang kedua, one on one adalah satu terapis untuk satu anak. Yang ketiga, siklus dari deskriptorial training yang dimulai dengan instruksi dan diakhiri dengan imbalan. Siklus penuh terdiri dari 3 kali instruksi dengan pemberian tenggang waktu 3-5 detik pada instruksi ke-1 dan ke-2. Dan yang keempat, padding adalah mengarahkan anak ke perilaku target dengan prompt penuh, dan makin lama prompts makin dikurangi secara bertahap sampai akhirnya anak mampu melakukan tanpa prompt. Nah, yang kelima, solving adalah mengajarkan suatu perilaku melalui tahap pembentukan yang semakin mendekati respon yang dituju, yaitu perilaku target. Dan yang keenam, signing adalah mengajarkan suatu perilaku yang kompleks yang dipecah menjadi aktivitas kecil yang disusun menjadi suatu rangkaian atau untaian secara berurutan. Dan yang terakhir adalah discrimination training adalah tahap identifikasi item di mana disediakan pembanding. Kedua item kemudian diacak tempatnya sampai anak benar-benar mampu membedakan mana item yang harus diidentifikasikan sesuai instruksi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Aina Rahmah, yaitu tentang prinsip pelaksanaan terapi ABA. Secara umum, pelaksanaan terapi ABA atau Applied Behavior Analysis meliputi beberapa program antara lain program kesiapan belajar atau berespon terhadap nama, kemudian program bahasa reseptif atau mengikuti perintah satu tahap, kemudian program meniru atau meniru program motorik kasar, kemudian ada program bahasa ekspresif atau menunjuk benda-benda yang diinginkan, dan tugas menyamakan atau menyamakan benda-benda yang identik. Ajarkan kepada anak secara bertahap keterampilan seperti anak lain pada umumnya. Misalnya, menirukan gerakan motorik kasar. Tahap ini bukan sekedar mengajar kanak-kanak agar dapat meniru berbagai macam gerakan, tetapi agar anak lebih mengerti konsep tiru. Setelah anak mulai mengerti konsep tiru, kemudian lanjutkan ke bidang lain. Misalnya, instruksi menirukan huruf hidup seperti A, I, U, E, dan O. Suku kata ba, bi, bu, papi, dan pu. Kemudian kata-kata ibu, bapak, dan adik, dan kalimat-kalimat. Ada beberapa petunjuk sederhana ketika pertama kali mengajar atau melakukan terapi pada anak yang baru memulai suatu terapi. Buatlah jam belajar yang menyenangkan dan pertahankan. Pilih kamar yang sunyi untuk instruksi yang bebas dari gangguan. Kemudian menurut Boni dan Watmaja, ada beberapa teknik dalam terapi ABA. Teknik tersebut meliputi 1. Instruksi. Instruksi yang diberikan pada waktu melakukan terapi ABA harus singkat, jelas, konsisten, dan hanya diberikan sekali. Yang dimaksud dengan singkat adalah instruksi hanya terdiri dari satu kata. Misal, tiru, lihat, masukkan, samakan, buka, tunjuk dengan prompt PT. Kemudian yang kedua, respon. Dalam merespon instruksi terapis, anak mungkin melakukan dengan benar, setengah benar, salah, atau tidak merespon sama sekali, yang dinilai salah. Jika anak salah merespon, biarkan sekitar 2-3 detik untuk anak memulai responnya. Berikan umpan balik lisan ringan atau tidak, kemudian berikan instruksi sekali lagi. Jika anak tetap salah atau tidak merespon, berikan umpan balik lisan ringan. Kemudian berikan instruksi yang ketiga kali dan harus bersamaan dengan prompt PT. Seperti sentuhan di lengan atau tangan, atau bantuan penuh pada tangan, hand over hand. Setelah itu, berikan imbalan. Setelah tenggang waktu, tribal interval, uji coba diulangi lagi dengan hitungan instruksi nomor 1. Kemudian yang ketiga, prompt PT, bantuan, dorongan, dan arahan. Prompt PT adalah setiap bantuan yang diberikan
pada anak untuk menghasilkan respon yang benar, Prom PT merupakan tambahan, jadi tidak selalu digunakan. Bahkan saat pertama latihan, misalnya, jika instruksi pegang hidung diberikan dan anak tidak merespon, terapis dapat melakukan Prom PT secara fisik dengan menggerakkan tangan anak ketika memberikan instruksi pegang hidung. Prom PT disingkat dengan P. Kemudian yang keempat, imbalan adalah hadiah. Suatu perilaku agar anak mau melakukan terus dan menjadi mengerti pada konsepnya. Imbalan mempunyai aspek terpenting, yaitu jenisnya dan bagaimana cara memberikannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pembahasan kali ini mengenai diet CFGF. Kepanjangan dari CFGF adalah casein free dan gluten free. Diet CFGF berarti menghindari makanan dan minuman yang mengandung gluten dan kasein. Pengertian daripada gluten adalah protein yang terkandung dalam gandum atau tepung atau roti. Kemudian kasein adalah protein yang ditemukan di semua susu hewan dan produk-produk olahan lainnya. Ada juga diet yang lain seperti diet bebas gula dan lain sebagainya. Intervensi diet CFGF dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi gejala autisme, meningkatkan kualitas hidup, serta memberikan status nutrisi yang baik. Intoleransi dan alergi makanan merupakan salah satu faktor pencetus yang perlu diperhatikan terhadap anak autis. Kesimpulan, sensorik integrasi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses di otak yang memungkinkan individu untuk menerima informasi dari 5 panca indera, mengaturnya dan merespon dengan tepat. Pengertian dari ABA atau Applied Behavior Analysis itu sendiri adalah ilmu yang menggunakan prosedur perubahan perilaku untuk membantu individu membangun kemampuan dengan ukuran nilai-nilai yang ada di masyarakat. Salah satu jenis terapi untuk anak-anak autis adalah terapi diet GFCF atau gluten free casein free. Diet gluten free casein free atau GFCF yang berarti menghindari makanan dan minuman yang mengandung gluten dan gluten. Gluten adalah protein yang terkandung dalam gandum, tepung atau roti. Kasein adalah protein yang ditemukan di semua susu hewan dan produk-produk olahannya. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin masih banyak kekurangan kata dan kekurangan materi dari kami. Kami meminta maaf sebesar-besarnya dan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.